Saudaraku, di masa-masa seperti ini, bahkan perjalanan kehidupan kita, mari kita bersandar bergantung kepada Tuhan, sebab dengan kekuatannya kita dimampukan untuk melewati dan menghadapi segala sesuatunya. Biarkan iman dan hikmat-Mu memimpin di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bertentangan, dan itu boleh selaras dan sejalan. Mari kita naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup ini, namun dengan kekuatan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah Tuhan, kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Kami percaya
Tuhan, Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran hidup, Engkaulah keselamatan bagi manusia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tempat sandaran, tempat kami bernaung dan kami berlindung. Sempurnalah kasih-Mu Bapa yang Kau sudah nyatakan melalui Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia ini, mati bagi kami, yang telah bangkit dan orang mati, menang atas maut. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk situasi kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu menopang kami. Terima kasih Tuhan, pujian syukur hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Satu kebenaran boleh kami bukakan, satu kebenaran boleh kami terima menjadi perenungan kita pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudaraku, di masa-masa seperti ini, dengan kekuatan manusia kita tidak akan bisa untuk menghadapinya. Kita tidak akan bisa untuk melewatinya. Tidak ada satupun yang menghendaki situasi dan kondisi saat ini terjadi bagi setiap manusia. Namun apa yang terjadi pada saat ini, kondisi saat ini, mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur bahwa kita masih dikasih kesempatan untuk menikmati anugerah dan kasih karunia-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sia-siakan itu saudara-saudara. Pergunakanlah waktu yang ada ini. Pergunakanlah dengan baik. Jika Anda hari ini berada di rumah, mari kita lakukan dan kerjakan dengan sukacita di dalam kasih Tuhan. Itulah kekuatan kita untuk kita dapat menjalani dan menghadapinya, dan kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Kita percaya masa-masa krisis ini atau situasi kondisi seperti ini akan kita lewati, akan kita lalui bersama-sama. Terima kasih saudaraku. Mari kita buka satu kebenaran hari ini yang saya mau bagikan kepada setiap kita, yang terambil di dalam Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke 16 sampai dengan ayatnya yang ke 22. Kalau kita buka Alkitab kita, di situ perikopnya nasihat-nasihat. Dan hari ini biarlah setiap kita bersukacita senantiasa. Tema kita hari ini adalah bersukacita senantiasa dari ayatnya yang ke-16. Nah, saudara-saudaraku, nasihat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika untuk mereka bersukacita senantiasa. Nah, setiap kita yang bersukacita adalah kita yang dapat pergunakan waktu kita dengan baik dan benar. Paulus meminta kepada jemaat Tesalonika supaya mereka menghormati mereka yang bekerja keras di antara mereka sendiri, dan yang memimpin mereka dalam Tuhan, dan yang menegur mereka. Seringkali kita ketika kita ditegur atau kita diberikan nasihat, ujangan, kita berontak dan tidak menerima. Apalagi dalam situasi kondisi seperti ini. Ada anjuran-anjuran atau ada perintah untuk kita stay at home, atau adanya social distancing. Jika kita mengenal Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang adalah Tuhanku, Allahku, maka kita akan mentaati dan mendengar seruan-seruan yang disampaikan kepada kita. Kita tidak akan bisa melakukan nasihat-nasihat
ajaran-ajaran, wejangan-wejangan yang ada dalam firman Tuhan ini, yang tertulis dalam Alkitab, yang diperintahkan oleh Tuhan yang kita satupun belum pernah berjumpa dengannya. Tapi kita bisa menunjukkannya dengan hal-hal yang real, yang nyata dalam kehidupan ini. Perintah-perintah, anjuran-anjuran, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang disampaikan, diberikan kepada kita, mari kita belajar untuk taat. Jika kita taat kepada apa yang terlihat, apa yang terdengar secara fakta real di kehidupan kita, maka kepada nasihat-nasihat, anjuran, perintah yang tertulis dalam Alkitab pun kita pasti sudah melakukannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bersukacita dan apa dampak daripada sukacita di dalam diri kita? Apabila kita memiliki sukacita di dalam diri kita, maka hal yang pertama adalah kita akan tetap bisa berdoa. Situasi kondisi saat ini kita lakukan di dalam dua hal. Kita kerjakan bagian kita yang harus kita lakukan dengan kita stay at home, dengan kita social distancing kita kerjakan, atau segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita tetap berdoa. Tidak ada yang bertentangan dari hal ini. Ini berjalan seiring di dalam kehidupan kita. Orai telah borah berdoa dan bekerja. Jadi ketika kita berdoa, maka bagian Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita lakukan menjadi bagian kita, maka kita akan menerimanya. Maka orang-orang yang bersuka cita, orang-orang tersebut, dia bisa memelihara doa di dalam kehidupannya. Dia tetap berdoa dalam situasi kondisi apapun. Bukan hanya ketika situasi kondisi saat ini kita berdoa atau kita tetap berdoa, tapi kita tetap berdoa dalam situasi apakah di dalam kita sedang bersedih, kecewa, atau kita sedang dalam bergembira. Kesusahan, kesulitan, pasti banyak orang yang akan berdoa dan berseru. Tapi biarlah juga dalam kesenangan manusia, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, orang yang bersuka cita, dia bisa tetap berdoa di dalam kehidupan dia, yang pertama. Yang kedua, orang yang bersuka cita, dia dapat mengucap syukur dalam segala hal. Situasi kondisi ini, mari kita mengucap syukur, tidak menuding, tidak menghakimi satu dengan lainnya. Tidak mendiskreditkan kepada salah satu doktrin atau dogma, atau kepada ajaran-ajaran dan setiap perilaku-perilaku. Tapi mari kita kembali kepada diri kita masing-masing untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal, maka dia menjalani kehidupannya dengan gembira. Dia tidak bersungut-sungut ketika ada nasihat-nasihat kepadanya, ketika ada aturan, ada perintah, ada wejangan yang ditujukan disampaikan. Dia tidak akan merasa terbebani. Bahkan ketika situasi kondisi seperti ini pun, secara manusia kita, memang kita akui sama-sama, ini membuat satu perubahan sosial di dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan hari ini mau menguatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu menjadi kekuatan sempurna bagi setiap kita. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Mari kita belajar. Apa yang kita alami saat ini, situasi kondisi ini menjadi ujian buat kita. Ujian buat kita. Kenapa ini menjadi ujian buat kita? Kita belajar bagaimana mengucap syukur. Bagaimana mengucap syukur. Dan yang ketiga,
Dampak daripada bersuka cita. Bagaimana orang dapat bersuka cita? Orang yang bersuka cita dia tetap berdoa, yang pertama. Yang kedua, orang yang bersuka cita adalah yang mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang ketiga, ingat, jangan padamkan roh yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan Parakletos. Dia memberikan roh penghibur. Dia memberikan rohnya kepada setiap kita. Dan roh yang diberikan kepada kita, yang kita sudah miliki, jangan padamkan. Itu menjadi kekuatan di dalam diri kita, yang memberikan kita penghiburan, yang memberikan kita semangat untuk menjalani kehidupan ini, untuk menghadapi kondisi saat ini. Dan yang keempat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang ingin kita lakukan dan kita kerjakan, hal-hal yang kita pikirkan dan ingin kita katakan, mari kita uji segala sesuatunya. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan yang salah. Jika yang terjadi di dunia ini, lalu banyak yang kita dengar, yang membuat kita mulai bingung, yang membuat kita mulai ragu, khawatir, dan sebagainya. Saya mau sampaikan, saudaraku, ini firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Ujilah segala sesuatunya. Ujilah segala sesuatunya. Apa yang tidak selaras dengan firman Tuhan, apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan kita ikuti. Baik itu nubuat-nubuat, atau itu perkataan-perkataan yang disampaikan. Peganglah yang baik, peganglah yang benar, dan itu ada dalam Alkitab. Firman Tuhan ini menjadi peneguhan bagi kita. Dan marilah setiap kita hari ini, mari kita jauhkan diri kita dari segala yang jahat. Seperti Paulus katakan, setiap yang baik yang dia mau lakukan, yang muncul dari dalam dirinya yang jahat. Kita terus berjuang bersama dengan Tuhan. Rohnya memimpin setiap kita. Bertekunlah senantiasa di dalam Kristus. Menjadilah orang yang bersuka cita senantiasa. Karena itu adalah kemenangan sejati dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan, meneguhkan setiap kami, agar kami bisa berdiri tegak menghadapi kondisi saat ini, menjalani kehidupan kita, untuk kami tidak terombang-ambing dan tidak digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah, yang keliru, yang membuat kita menjadi bingung, ragu, dan khawatir. Biarlah kekuatan-Mu menjadi sempurna bagi kami dalam kasih-Mu Tuhan. Biar belas kasih-Mu turun atas setiap manusia Tuhan. Dan biarlah ketenangan, damai sejahtera Tuhan melampaui segala manusia, memenuhi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom.